Di mana bintang menangiari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak penonton N2S TV dimanapun berada, baik di kampung halaman maupun di perantauan, basuh kita balik di acara Mahota Pasisi Kampung Halaman. Mudah-mudahan sanak sekalian kami pasui dalam keadaan sehat walafiat. Kau indak karena bulan, indaklah bintang manenggiari, kau indak karena tuan John Pasisi Kampung Halaman, indaklah kami sampai kamari. Kami ala duduk bertiga, ada mak hitam, nantian lamu kian ganteng saja. Iya, kamu kan? sadari itu? Sadari kan? Memang ala modal ya. Kemudian ada surang yang sedang kurang tidur karena ada pengaruh menonton bola tiap malam. Ya kan, untunglah dalam keadaan sehat hariko bisa sama Mahota. Bapak tulang, itu sehat. minum kopi lah, minumlah kopi itu. Iya, sengaja. Iya, terus anak penonton tadi adalah patah pandai yang bidu sampai jual kamuaro. Ala Mahota balik kami sama duduk malah petaraga ke sana saudara. Ini ke sana. Jadi kok punio ada di antara anak penonton dan sedang kurang tidur, itu urusannya masing-masing kan macam itu. Iya, karena sampai tidurnya ini sendirian kan. Kalau sampai tidur orang dipakainya, tentulah ada keberatan. Ada keberatan. Apa deh? Apa? Tidur. Pak, tapi kan sedang musim-musimnya kini, iya kan? Apa tuh? Preman. Ikut soal preman gua. Jadi, mengapa jadi tekanan preman? Karena aku mantan. Betul kok, mantan itu betul. Iya. kalau itu jelas. Jelas. Gimana? Kalau Ambo dulu bukan mantan preman, pembalap. Bah, Pembalap. Tapi udah nggak dulu apa artinya. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Makanya galanya mak hitam. Jadi kayak gini kan, kayak aku kan kayak macam preman. memang preman Iya. ya. Bekas dari sambukian. Jadi, Oh. karena berpikir kita, janganlah preman terus. Preman sambu. Ah. Dake simpang limo itu ya. Iya. Kampung Durian, Kampung Lalang itulah. Daerah kita itunya. Iyalah. Wilayah itu. Tarik ini mengapa jadi membahas preman masa lalu? Karena ini begadang berterus. Dicampur bola lagi, dicampur lagi palak-palak ini kan. Aku Jadi- kan udah beralih profesi. Oke lah. Dari preman berdasi. Jadi Jadi- preman berjas. Jadi supir berjas. Oke. Bangkol lah dari Siborong-borong kan dari ke Siborong-borong. Jadi preman. Sampai di pelabuhan kena palak juga preman ini. Cemana lah itu? Iko ala tahu mau ceritanya Maitam. Iko berangkat dari waktu kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Tanjung Priok. Iya. Macam itu. Jadi ketika terjadi dialog dengan para driver, Apa itu driver? supir truk. Kamu sangkut tadi driver untuk mengapa komputer? Tapi Bukan. Driver itu aja namanya sudah. tapi teringatnya dulu Mama. Joko itu siapa tanya? Presiden. Presiden. Ya, jadi ada dialog dari supir ini, dari truk kontainer, ya kan, mengeluhkan adanya pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok itu, kan begitu. Apa yang mesti dikeluhkan di situ? Tapi pungutan liar, setiap supir truk yang akan bongkar atau memuat barang, terutama peti kemas, itu ada semacam ya pungutan untuk mempercepat prosesnya. Berarti bukan pungutan liar. Apa? Kan untuk mempercepat prosesannya. Betul. Berarti kan ada untungnya untuk driver-driver tadi. Iya, bukan pungutan liar. Iya. Nah, macam itu, yang dikeluhkannya itu pungutan tidak resmi. Sebelumnya tidak ada, tapi katanya lama berlangsung macam itu. Bayangkan berapa ratus truk masuk ke situ. Memang tidak banyak hanya 5.000 sampai ke 20.000 hanya. Iya, terkadang macam itu loh, Mama. Dikatakan pungutan liar, tapi ternyata sebagian supir-supir itu merasa diuntungkan dengan itu, tidak bisa lebih
capek. Kalau dampaknya kan setelah diangkei kok preman-preman kok, ternyata arus apa namanya bongkar muat tuh jadi terkendala banyak karena jadi antri. Ya memang harus antri lah. Enggak salah mau kok kan bisa lebih lancar dengan adanya kamu mengatakan enggak pungutan liar itu sumbangan tuh nih bah. Oh lah kok nan sumbang. Kok pungutan liar macam itu? Baik, 5.000. Baik itu. Bah, enggak dah. Atau macam ini. Hah. Kasih enggak? Ini preman. Itu. Preman ini. Iya, mantan itu Sidak. Sidak kan enggak macam itu aduh. Kata sidak saja di pintu mobil itu diagi. Diagi gini ya. Berarti ikhlas. Jadi kalau itu macam mana pengertian sebenarnya dari pungutan liar? Itu nama membingungkan kita. Mana rumusnya itu sekarang? Itu. Karena aku pun. Karena masalahnya pungutan liar ini tadi, ya di tempat-tempat tertentu lah ya. Iyalah. Di tempat-tempat tertentu dalam menyampaikan apa kegiatan dan beraktivitas, datanglah preman. Ikut contoh, preman. Uang keamanan. Iya kan? Datang lagi, padahal sudah ada petugas kebersihan, uang kebersihan. Iya. Kan macam saja alasan itu preman-preman itu kan begitu. Macam aku lah masuk ke terminal. Uang parkir bah. Kalau parkir? Udah ada retribusi untuk yang petugas yang ada kartisnya. Datang lagi parkir lagi bah. Nah itu macam mana pula? Macam mana pula itu? Baru. Kalau parkir kan ada retribusinya. Enggak sadonya mama. Berarti pungli lah itu. Parkir bukan pungli. Salah. Pungli pak kata udah. Parkir pak kata udah udah. Bukannya mama. Tapi lancar juga. Keamanan bah. Sekarang itu. Aman kita. Lancar. Bah, boh. Tapi kita kasih. Iya, jadi segala sesuatunya itu mama, memang ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Barangkali nan protes kok yang dirugikan. Termasuk si mama. Kenapa jadi protes? Iya, protes karena itu menurut Ambo, ya di sana penonton ya antara kok ada belum berpengalaman di antara penonton, kan macam itu. Dan semestinya tidak perlu dipungut bayaran, jadi membayar, kan macam itu. Sekarang kalau macam itu mama, kalau kita urut-urutlah ke belakang. Apa sebab terjadi macam itu? Siapa yang memulai? Siapa yang memulai mestinya ada yang mengakhiri kan? Kau yang biasanya kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Itu kan lagu itu. Maksud kamu macam itu, mama? Kita anggaplah kedua pihak dulu ya, sementara preman dan para supir. Kan macam itu. Nah, mungkin saja supir kebun berkeinginan karena dia capek, makanya ini mau memberikan apapun itu yang dikatakan pungli tadi kepada para preman kok. Bah, kalau aku nggak mau supir jadi capek aku dah. Udah segar. Ini capek katanya, nggak mau aku supir capek dah. Tabrakan nanti aku rugi ya. Indah, itu kadang-kadang utak ke belakang di bekinya. Heran pula mencari. Maksudnya supir kok urusannya misalnya bongkar muat segala macam, antriannya lancar, kalau dibayar dikasih kok. Oh, bukan capek. Bukan itulah. Bukan bahasa di siko. Kalau supir dimanapun pasti merasa capek. Tapi iya. kalau supir sering-sering terlambat, itu yang perlu dipikirkan. Karena banyak lapo-lapo. Tempat singgah. Iya. Alasanmu main. Nah, itulah akhirnya kan kita karena kebutuhan para supir ini mau seperti itu ya nggak apa salah. Sama kita mama barangkali bukan hanya di pelabuhan atau di mana. Nggak capek kita mengurus SIM. Tapi dulu itu termasuk apa? Termasuk pungli tadi. Pungli itu? Atau memang itulah nama utak Amboko jadi berpikir apa itu termasuk pungutan liar kah atau take and give? Itu masalahnya kan? Itu nama kecekkan tadi saling membutuhkan dan saling menerima kan? Iya. Aku pun macam mengurus apa lah. Cuma kalau hanya karena uang 5.000 atau 20.000 tadi yang diberikan kepada katakanlah preman tadi kan macam itu, dia yang di belakang antriannya jadi didahulukan, kan yang antri kan dirugikan. Kita kan tidak tahu mama sebenarnya kejadiannya macam mana. Dan kalau menurut yang ambo perhatikan dan ambo tontonlah di TV, sebenarnya tidak macam itu kejadiannya. Tidak yang di belakang ini dari duluan, tidak.
Tidak ada macam itu, tapi tidak mengatur biar rapi. Kalau kalau secara logika lah, kalau misalnya antrian di belakang mau duluan pasti tidak hanya 5.000. Oke lah, jadi macam ini kok bisa nak penonton. Kebetulan tampe kami mahotako si salah satu tampe dari pelabuhan Sibolga, ya kan, dermaga pelabuhan Sibolga. Ya jujur sajalah, kita tidak menginginkan kondisinya macam di Tanjung Priok tuh, andaknya jangan perlu terjadi macam di Siko, kan begitu. Kalau macam ambu dah. Bagaimana biar lancar kolku ini cepat masuk ke kapal? Atur lagi. Itu tadi take and give. Berarti siapa yang salah di situ? Itu yang kita katakan. Apakah disebut itu pungli? Lalu kita mengistilahkan itu pungli. Apa alasan kita mengatakan itu pungli? Kalau gitu jangan dibilang pungli. Bruce Lee. Bruce Lee itu Bruce Lee. Bruce Lee. Jadi ke Bruce Lee. Ada Lee. Iya, ada Lee. Jadi di sana penonton, Iko kan cerita di daerah lain, walaupun di negara kita. Tapi ya kita harapkan kejadian serupa itu janganlah ada di daerah kita. Karena memang jujur saja Mak Hitam, di tempat kita kok di pasar, di terminal atau di tempat parkir, ndak ada pungli itu. Wah, jangan salah. Ndak ada. Pungli itu sudah menjalar ke semuanya, udah masuk sendi-sendi apa semua. Contohnya mengurus izin pun aku. Jangan sembarangan dah. Izin perdagangan kau kan harus diizin ke mana? Ke satu atap. Ya kalau soal izinnya harus, tapi perpanjang STNK. Biar cepat lah ya. Atur lah. Udah ada laki. Kita nggak mau nunggu-nunggu lama di kantor. Begini, kalau pelayanan publik dari instansi-instansi umumnya tidak ada. Lah kok di daerah kita kok tidak ada. Iya, memang tidak ada. Memang tidak ada. Iya. Di daerah lain ada, di daerah kita tidak ada. Tidak ada memang. Ini supir koli ini yang merasakan. Ya, pokoknya bertanggung jawab lah kalau soal itu. Cuma pengertian dan pemahaman tadi itu. Ini kan take and give tadi itu kan, memberi dan menerima kan macam itu. Nah, justru awalnya dari mana? Apakah yang meminta dulu atau yang memberi? Nah itu. Coba. Nah persoalannya sebenarnya Mama kan macam Iko marah ketika terjadi di Tanjung Priok untuk macam tadi Mama katakan ada kunjungan presiden. Nah oleh kamu perhatikan akhirnya dari seluruh daerah di Indonesia aku memasang spanduk macam itu memberantas premanisme dan pungli, ya kan? Harusnya diberi pengertian dulu premanisme ini apa, pungli ini apa. Itu jadi itu kalau kita sambung di sana penonton akan kami sambung balik Hota Kitoko walaupun istilahnya mambal-mambal ya, tapi tapi kudian-kudian kok di seluruh daerah bahkan ada spanduk yang dipajangkan stop premanisme dan pungli. Nah, Iko apakah sekedar hanya sebatas di spanduk saja? Apakah betul-betul bisa dilaksanakan? Kan macam itu pertanyaannya. Tapi begitu kita jawab, ya? Iya, biar kok seluruh mobil. Oke. Di sana penonton kami akan datang balik posisi kampung halaman. Anak penonton N2 STV, kita sambung balik kota tentang premanisme dan pungli. Tadi kami agak bakare-kare suaro siapa
preman tuh apa pungli itu macam mana, dia kan bilang. Jadi tadi sempat perlu terangke masalah take and give, saling memberi dan menerima kan itu Mama. Jadi kau jujur kita bertanya, kita ambil dari kata bahasa preman itu kan adopsi dari bahasa luar, bahasa Belanda. Preman artinya orang yang bebas, tidak terikat pada aturan. Beda dengan dia pegawai swasta atau pegawai negeri yang punya aturan dan terikat dengan peraturan tertentu. Mereka merasa orang-orang bebas. Oke, kita sebut apa kerajo gini, kelah sedang jadi preman, macam itu kira-kira kan? Wah, berarti orang-orang minta duit itu yang sering mop itu kan? Orang luar negeri ya, bukan orang Indonesia. Bukan. Tapi preman dari luar negeri. Mama nggak jelas sebenarnya. Mama yang mengatakan dari preman dari luar negeri. Aku mau lah jadi preman, balik preman aku. Asal katanya itu tulang. Asal kata preman yang kita pakai hari ini. Itulah yang membuat orang itu salah pengertian, Mama. Jelaskanlah kalau itu asal katanya. Mama yang tadi mengatakan bahwa preman itu dari luar. Dari luar. Asal katanya. Iya, asal katanya benar. Itulah. Maka itulah yang membuat kita salah pengertian sadonya, termasuk tadi itu istilah-istilah itu. Karena tidak jelas waktu mengaji keterangannya, makanya artinya pun jadi kemana-mana. Sementara ya. Jadi premanisme kan macam itu disebutkan adalah sikap, perilaku, perbuatan, ucapan bahkan tindakan yang di luar batas aturan. Kan macam itu kira-kira. Karena nyo bersikap bebas. Bah, belum tentu dah. Dengar dulu, bebas artinya di luar batas norma-norma kemasyarakatan. Contoh, datanglah preman atau orang tidak, kalau orang bebas tidak bekerja. Umpamakan dulu preman ini, preman. Coba dulu. Bapak parkir mobil itu berani diparkir di situ, Pak? Memang itu tempat parkir. Itu kan kandang ayam saya di situ. Mana ada nampak kandang ayam di situ? Ada, Pak. Berarti bukan preman itu. Sugimin. Apa itu? Peternak ayam. Betul lah itu. Jadi kalau Bapak mau parkir mobil di situ, ya di mana, Pak? Aturlah supaya mengerti. Ini pemuda setempat, Pak. Apa pemuda setempat itu? Pemuda kampung. Kalau enggak, kami gusur mobil Bapak itu. Kira-kira begitu. Kira-kira macam itu kan. Itu kan perlakuan seperti kata itulah, perlakuan. Tapi kalau aku mengatakan preman, belum tentu perlakuannya seperti itu. Betul, banyak juga preman baik. Contoh, preman pensiun. Iya. Kan ada preman pensiun. Itulah. Itu. Jadi siapa itu? Pengertian kita terkadang terlalu memberi vonis. Itu dia. Udah berkeliaran ayamnya itu. Itulah. Jadi geserlah mobil itu. Ya, biar aja mobil di situ. Aturlah nanti ya. Kan. Itu. Kalau macam ini dulu pernah kan tadi kata si Mama ucapan pun jadi bukan preman. Macam ini aku pernah alami kayak gini pas jualan kan. Pajanglah semua. Pas ada menawar, orang Jawa pula ini menawar. Mas, piro siji, butik, pepaya, kuliah, naik pitamku. Kenapa? Mas, piro siji, datang lagu, sampai 3 kali ulang-ulang kan. Bu, Ibu jangan bilang ini pir-pir, ini lembe ini, butik ini, pepaya ini. Pir, katanya kan. Iya Mas, iki piro siji. Kalau itu bukan yang membeli itu. Dengar dulu. Preman. Aku emosi jadi. Itu preman. Iyalah. Saking emosiku karena dia bilang pir terus ku lempar ke jalan. Itu preman. Pecala. Pepaya aku ini enggak laku lah. Iya, kerugian preman sendiri. Itulah sikap perilaku yang di luar batas norma kemasyarakatan itu. Enggak, Mama. Ini kan hanya masalah pemahaman kalimat kan? Iya, betul. Tapi itu dia, tapi premanisme yang sedang marak bukan berhubungan dengan seperti itu. Memang bukan itulah. Makanya mengatakan mengapa disebut premanisme. Oke lah. Itu
bahas bana beko, kita tidak pakar-pakar. Nah, itu ya kan? Kita makanya bukan mengatakan pakar. macam itu lah. Setiap sebuah kata atau kalimat yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau sebuah program, jangan terlalu memvonis bahwa semuanya itu salah. Padahal kalau ditelisik-telisik mungkin banyak juga preman dan baik budi kan, Mbak? Yang berdasi namanya. Preman berdasi. Ya, itu lain lagi kalau preman berdasi. Lebih parah itu lagi. Kalau preman, Jadi kitalah nan membuatnya menjadi preman kok menjadi satu yang menakutkan jadinya. seakan-akan paling membahayakan masyarakat. Kan oke contohnya macam itu. Rumah kami siko situ ada anak-anak muda berkumpul. Dan kalau misalnya macam datanglah bersama adik awak dari jauh datang. Ribuan lah. Dia satu preman tentuannya sedang bergitar-gitar. Itu preman itu yang main gitar-gitar. Iya, tapi itu kan cuma istilah gitu. Preman tuh ditambah gitar. Betul itu. Ada di dekat rumah kami kayak gitu. Rupanya dikatakan itu preman pas lah. Ngapain kalian di sini, Dek? Ya latihan ini lagi latihan untuk masuk Indonesia Idol katanya. Orang itu butuh tempat sunyi. Apa itu dikatakan preman orang itu? Jadi kecenderungannya macam itu, Mama. Kecenderungannya macam itu, Mama. Preman itu adalah yang disebut preman itu seolah-olah bahwa preman itu adalah orang yang menakutkan, bisa menggertak-gertak. Jadi macam itu. Memang perilaku macam itu dan banyak kejadian. Iya, tapi kan sebutannya mengapa harus preman? Jadi apa begitu gue berandal? Perampok dah mungkin. Makanya. Jadi sama siapa? Apa itu yang mengutip-ngutip apa itu istilahnya? Mengutip-ngutip kalau ada leasing yang tidak membayar apa istilahnya? Debt collector. Apakah itu preman? Preman. Sikap dan perilakunya bergaya preman, betul. Iya, bergaya preman. Mengapa tidak dibikin debt collectorisme? Ini disingkat DB. Iku perlu DC. Perlu ahli tata bahasa itu sebenarnya. Iya. Jadi macam itu. Sebenarnya perilaku masyarakat berbuat hal macam itu. Kadang kan macam itu. Tulang sana penonton. Kita terjebak pada aturan dan peraturan yang diberlakukan. Iya kan? Iya. Oleh karena situasi dan kondisi yang terpaksa dan memaksa, akhirnya masyarakat memberikan fulus atur medisi. Contoh misalnya nak mengurus perpanjangan apalah, surat-surat atau apa, ya kan? Nah, ini harus ada surat keterangan dari sini, Pak. Aduh, aku mau cepat ini. Sudah itu Bapak harus punya izin dari perusahaan ini. Ya, mana sempat lagi aku balik ke sana dah. Udah atur kalian lah ya macam mana. Ya gini kan? Atur kalian lah ya. Nah, tahu bisa selesai urusan itu. Itu nanti cari masyarakat kemudahan tadi kalau macam itu. Mengapa masyarakat pun tidak diberantas juga, hanya preman yang dibantah? Karena masyarakat yang dirugikan mengeluarkan uang. Tidak dirugikan juga. Ini merasa diuntungkan. Betul. Waktu. Artinya kan untuk mempermudah pribadi. Menjadi apa dan apa? Jadi apa? Enggak ada. Aku yang preman. Preman si buka julu pindah ke kampung kelapa ya. Macam ni kok Pak. Macam ni kok Pak Kelapa. Jadi bisa nak penonton. Ya tak tahu lah. Kok ada tak baca spanduk di simpang-simpang jalan. Di Siboga Nembalau kok. Iya kan. Stop premanisme dan pungli katanya kan. Ya terserah biarlah kita apa memahami dan mengartikan itu hanya dah. Karena kalau itu hanya kalau kita perhatikan lah ya kan, kalau ada program seperti itu maka oleh Kapolri, seluruh Kapolda, Kapolsek segala macam buat spanduk. Satunya disuruh. Mendapat tukang cetak spanduk. Bagi rezeki. Pertanyaan ambo. Hubungi nomor sekian lah itu kan. Apakah itu memang aktif? Terkadang yang nomor-nomor itu tidak banyak yang aktif. Ya dihubungi lah. Terus ini, apakah dengan memasang spanduk itu setiap sudut masalah selesai? Enggak bisa lah. Ya harus ada semacam, misalnya halo-halo. Halo Bandungnya atau? Halo. Perhatian kepada masyarakat supaya tidak memberikan uang pelicin atau pungli kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar petugas yang resmi. Maunya macam itu. Itu pada pengalaman macam itu, Mama. Itu adalah seorang kepala daerah mengatakan seperti itu. Bahwa segala urusan surat menyurat
Ya kan? Semua Gratis. Gratis. Iya. Laporkan kalau apa? Thailand tengah merusak ke kelurahan atau ke kecamatan kan? Tapi bapak kata si anu tuh gratis anu kata atau ngurus lah kadinya katanya. Itulah dosa anak penonton. Terus itu Cuman itu yang ditangkap KPK itulah macam korupsi itu apa enggak preman itu? Kalau itu preman berdasi kan. tapi nggak disebut preman. Iya, tapi nggak disebut. Karena dia sudah punya gelar sendiri. Apa itu? Koruptor. Koruptor. Berarti preman ini adalah kelas menengah ke bawah. Iya. Macam itu. Kalau kelas bawah itu. Kalau dia mudah. Nggak juga dah. Kelas bawah itu anu. Pak, Ikang Pak Uji preman nggak kelas bawah dah. Iya. Kelas atas. Kang Pauji. Iya. Pam kasih pam preman. Pam punya pam preman. Nggak kelas bawah itu dah. Artis ya. Top iya. Iya pula. Makin gila lah mamak kayak Becky. Tapi tunggu dulu. Apa lagi? Kenapa masalah preman ini sekarang dibahas? Dari dulu preman Sudah ada. sudah ada. Aku Zaman kerajaan pun. mantan premannya aku preman pensiun. Selama ini kulaksana kegiatan supir belanja dibarengi dengan disekelilingi oleh premannya. Tapi aman lancarnya. Kompaknya kita sama preman itu. Kenapa dipermasalahkan? Ada sekarang? sebuah permasalahan. Apa itu? Maitam. Sebelum ikut dinaikkan balik spanduk-spanduk stop premanisme dan pungli, dulu kenalah ada saber pungli, sapu bersih. Tapi bukan untuk preman dah. Pokoknya sapu bersih pungli. Artinya di semua lini kan begitu. Ya, sejak itulah muncullah pelayanan-pelayanan publik, terutama yang terkait dengan instansi pemerintah, jadi gratis, ya kan? Digratiskan. Mengurus KTP gratis, KK gratis, akte kelahiran gratis. Gak ada itu. Bertanggung jawab dah, gratis dah. Urus KTP ku, macam aku lah dulu. Udah selesai. Terima kasih ya Pak. Mau pergi aku. Pak, sebentar dulu. Tapi itu gini nih. Tapi ada uang apanya? Tapi gratis Pak. Ya. Tapi iya memang tertulis gratis, tapi tolong itu. Iya. Oke lah kalau begitu, udah masalah lah itu. Artinya kan begini. Makanya bilang kakak enggak. Yang setahu kita dari pelayanan publik itu gratis, ya kan? Tapi kalau dari pelayanan-pelayanan lain kita tidak tahulah, ya kan? Cuma masalahnya pengertian daripada pungli tadi itu, pungutan liar itu sejak dulu pun sudah ada. Saber pungli, sapu bersih, bahkan ada nomor hotline dan segala macam. Tapi kan kita tidak konsisten. Nah itulah. Kita tidak konsisten, itu permasalahannya, ya kan? Jadi apa namanya? Ya mau tidak mau kita harus menyelesaikan secara apalah bijak, ya kan? Kalau takane di diri kita, ya apa caranya selesaikanlah, jangan jadi permasalahan yang besar. Baik itulah kira-kira. Jadi kalau dulu ya. Jadi. Oke. Anak penonton, terima kasih ala menyaksikan pasisi kampung halaman hariko. Mudah-mudahan ada guna jon manfaatnya, baik iyo di sana nan di kampung halaman maupun di perantauan. Baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, siamat bintang siamat. Kita tutup acara ko ya. Siamat bintang siamat, ketiganya bintang puyuh lago. Di sana penonton stadionnya kami doakan selamat. Kami nan bakar raja pun tak jauhlah dari Mayo. Balabuh biduk di Kualo, biduk pincalang babali haluan. Kok pun yo tada ngasalah dikato, mintalah kami nan bakar raja ko samo dimaafkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana. Pulau pandang jauhlah di tangan. Pulau pandang jauhlah di tangan.
menggila hari. Di mana bintang mana